Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Ujang. Kali ini kita akan melanjutkan review bagaimana menampilkan badan usaha atau supaya dapat tampil di si Ujang dan dapat dipilih oleh pemohon saat pengajuan ID seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih prosesnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, pertama setelah login kita klik identitas badan usaha ya tentunya. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti ini, ya kan, tampilannya di profile. Nah, kita scroll ke bawah dan kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada ini ya, pengalaman pekerjaan. Jadi untuk menambah nilai jual, beli badan usaha Bapak Ibu dapat menambahkan pengalaman pekerjaan. Pengalaman itu dapat diisikan. Nah, untuk informasi SPU yang tadi telah diajukan, maka akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini ada nomor sertifikatnya, nomor registrasinya juga. Nah, masa berlaku juga akan muncul. Bidang subbidang harus sesuai ya Bapak Ibu tentunya ya kan. Misal bidang transmisi, subbidangnya gardu induk. Nah, di sini spesifikasi kualifikasi itu nanti sudah otomatis juga mau besar kecil gitu kan. Nah, setelah itu kita nanti tambah layannya harus memasukkan nama PJT dan TT yang yang belum masuk di SBU. Kalau misalkan memang memiliki TT PJT di luar SBU. Tapi kalau misalkan pun walaupun sudah memiliki SBU, tapi kita harus cek juga di sini sudah masuk apa belum. Kalau belum, kita harus mengupdate-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Karena salah satu syaratnya supaya tertampil itu adalah memiliki SBU, yang kedua adalah melakukan tambah layanan, yang ketiga adalah memastikan TTPJT-nya itu aktif. Nah, caranya gimana untuk menambah layanan? Nah, begitu scroll ke bawah terus, tadi di identitas badan usaha, nanti kita klik tambah layanan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita klik, setelah diklik, nanti akan muncul data seperti ini. Nanti SBU apa aja yang dimiliki akan muncul Bapak Ibu di sini. Misal memiliki pembangkit, transmisi, distribusi, semua akan muncul. Nah, yang mau ditambah layanan yang mana? Yang belum muncul mana? Gitu kan. Misal bagian distribusi, kita klik distribusinya. Atau semuanya juga boleh kalau memang belum pernah ditambah layanan gitu ya. Dicentang, di sini ada kolom centang aja kecil Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah kita centang atau kita tentukan, kita juga inputkan yang namanya IUJPTL ya Bapak Ibu. IUJPTL. IUJPTL ini harus diurus setelah memilih SBU. Pengirimannya lewat USS Urban. Nah, di sini kita masukkan nomornya. Nah, setelah kita masukkan nomornya, kita masukkan tanggal terbitnya. Tapi kalau saat itu IUJPTL itu berlaku selamanya sih, cuman dia harus menentukan juga kalau memang dia ada update SBU atau terkait dengan perizinan lain, ya harus diupdate juga Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kasih contoh aja, misal berlaku selama 5 tahun. Nah, setelah itu, kalau kita ini anggap ya, kita contohnya, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Contoh kita anggapnya berlaku 5 tahun. Kalau dulu ya itu 5 tahun, karena menyesuaikan SPU ya, SPU berubah, IUJPTL berubah. Nah, ini instansi penerbitnya. Kan sekarang BKPM ya, OSS Purba gitu kan. Nah, kita juga upload juga nih dokumennya, jangan lupa maksimal 1 MB, jangan melebihi. Kalau melebihi nanti nggak akan bisa. Oke, setelah itu kita klik simpan gini ya, atau kita kirim. Setelah dikirim, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu informasinya. Nah, ada nomor agendanya, tanggal permohonan, nomor UJPT yang kita upload tadi, statusnya di sini bisa sedang direview atau menunggu approval seperti itu ya. Menunggu disetujui oleh pihak DJK. Nanti kalau memang sudah sudah di approve atau sudah disetujui, maka nanti tampilannya akan seperti berikut ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu nih. Nanti akan muncul di sini, yang tadi muncul tadi,
Jika sudah ter-approve ya, sudah disetujui, maka di bawahnya akan muncul ini. Tapi kalau belum disetujui ini akan muncul. Makanya untuk tambah layanan tuh harus upload EUJBTL tadi dan menentukan SBU mana gitu kan. Kalau SBU-nya dipilih maka akan muncul di sini. Di sini akan muncul yang namanya penanggung jawab teknik di luar SBU dan TT di luar SBU. Setelah ini muncul, Bapak Ibu pastikan di sertifikat SBU tadi sudah muncul apa belum. Kalau di sini belum muncul, Bapak harus nambahkan Bapak Ibu ya. Mau baik PJT atau TT-nya ditambahkan. Nah, ini caranya diklik ditambahkan. Ini di sini nomor sertifikatnya dan kita masukkan. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Ini ada spasi, salah titik, apapun salah huruf atau angka itu akan berpengaruh ya kan. Harus teliti. Dan begitu juga dengan nomor registrasinya. Jangan sampai keliru satu spasi atau satu titik pun, satu angka atau satu huruf itu sangat mempengaruhi. Karena di sini ada huruf D033 bukan DE kosong DO33 bukan ya. Jadi dia D033. Nanti di sini ada nomor registrasinya. Kita klik cek validasi data SKTTK. Kalau misalkan dia dia ini kan sudah nge-link dengan SKTTK. Jadi kalau misalkan kita cek validasinya sudah muncul, ya berarti dia bisa dapat kita tambahkan. Nah ini seperti ini tandanya sesuai ya sertikomnya Bapak Ibu ya, sesuai set nomor sertikomnya sesuai. Bidang dan subbidangnya, terutama bidang subbidangnya kita harus memastikan belum sesuai di sini ya. Nah, untuk di luar SBU ini, untuk level itu belum diatur Bapak Ibu, jadi bebas. Bapak Ibu memasukkan level berapapun masih diterima gitu ya. Nah, setelah kita simpan, nanti akan muncul di sini jumlahnya berapa. Nih, jumlahnya akan muncul di sini, ya kan? Nah, setelah Bapak Ibu muncul di sini, sudah selesai nih kita inputkan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek kembali atau menambahkan lagi juga boleh. Itu misal kita contohkan ini ya, Serkom yang salah. Nah, karena bidang subbidangnya nggak sesuai nih, ini kan tegangan rendah nih, misalnya menggunakan Serkom distribusi 20 kV tapi tegangan menengah, maka dia tidak akan muncul, sertifikat tidak akan ditemukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai, benar-benar sesuai. Setelah itu kita untuk setelah TTPJT di luar SBU terpenuhi, kita klik lihat tadi, maka akan tampil di sini nama-namanya Bapak Ibu ya. Nama lengkap, nomor sertifikat, nomor registrasi. Nah, di sini ada namanya ini, nanti ada nama juga ada untuk login. Di NIK ini ada tulisan register gitu ya. Nanti di sini silakan diklik register, habis itu masukkan email yang masih aktif. Tentunya bukan email badan usaha, tapi email masing-masing personil yang sesuai gitu kan, sesuai namanya gitu ya. Nah, jika sudah diregistrasi nanti dilakukan generate password seperti itu ya. Setelah itu, setelah di generate password, sudah semua dipastikan. Untuk generate password jangan lupa Bapak Ibu cukup kombinasi angka atau dan huruf saja tanpa menggunakan ini ya tanda apa yang unik gitu, plus minus aksen ataupun persen ataupun keong gitu, tidak disarankan, tidak bisa seperti itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kan sini sudah dilakukan tambah layanan, tentunya sudah dilengkapi semua gitu ya. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu, oh kok belum muncul ya, udah dilakukan semua, udah sudah ditambah layanan, sudah di-upgrade untuk TTPJT-nya sudah sesuai semua, kok ternyata belum bisa dipilih juga. Nah, pastikan juga ini Serkom TTPJT-nya ini terpenuhi ya Bapak Ibu ya, atau aktif, jangan sampai expired. Kalau expired tandanya dia juga akan hilang dari peredaran di ujangnya, seperti itu. Jadi memang
harus detail gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga harus melakukan update ya Bapak Ibu, karena sekarang di si Ujang itu sudah dilengkapi dengan akses buat GPS. Nah, di sini setelah melakukan tambahan yang tadi, Bapak Ibu klik identitas badan usaha, ubah profil. Nah, di sini bisa dilakukan ubah profil ya, mungkin alamatnya sudah berubah gitu kan. Ini juga ada yang namanya link Google Maps. Ini silakan Bapak Ibu ketik di Google Maps alamat kantornya Bapak Ibu, terus nanti dikopikan. Nah, gitu kan, di-copy linknya di paste di sini ya. Nah, setelah ini muncul semuanya, jangan lupa UJPT sudah di-upload kembali Bapak Ibu ya. Maksimal 1 MB gitu kan. Setelah di-upload, nah ini saya bukan robot tentunya kan, simpan data. Setelah simpan data, ya sudah, seharusnya sudah tertampil Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan memang belum tertampil ya Bapak Ibu harus mengecek, karena maksimal untuk penerimaan pekerjaan penerbitan ID itu maksimal 20 ya Bapak Ibu, kalau belum diupdate ya masih 20. Jadi kalau mau bisa sampai bisa untuk menerbitkan maksimal 20, kalau nggak tertampil berarti tandanya kelebihan beban, ya, kelebihan muatan. Tandanya harus mengurangi slot yang ada. Jadi harus segera menerbitkan ID-nya supaya dapat menerima pekerjaan kembali. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk proses apa namanya proses untuk tambah layanannya. Semoga tutorial ini dapat membantu ya Bapak Ibu. Jadi saya rangkum kembali ya Bapak Ibu ya. Saya kembali terkait dengan tambah layanan atau untuk dapat menerbitkan ID gitu ya. Si SBU itu harus terupdate. Yang pertama harus sesuai bidang dan subbidangnya ya kan. Nggak boleh melenceng gitu kan. Sekarang sudah tidak lagi diantisipasi dengan bidang subbidang yang mirip gitu yang bisa harus sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, pas begitu tambah layanan tadi dipastikan mengupload UJPTL, menunggu di-approve, terus tambahkan TTPJT di luar ruang SPU ya kan. Tentunya dengan Serkom-Serkom yang masih berlaku. Nah, untuk di luar SPU ini belum diatur Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu dapat meng-hire personil dengan Serkom sesuai, dapat aja dimasukkan gitu kan. Dengan catatan Serkom tersebut belum tercantum pada PT lain gitu ya. Selama dia masih belum terdaftar di PT manapun, dia bisa. Jadi satu Serkom itu untuk satu PT Bapak Ibu. Jadi tidak bisa satu orang berpijak di beberapa PT, nggak bisa. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dipastikan lagi kapasitas atau penerimaan pekerjaannya maksimal 20. Jadi harus segera diselesaikan. Kalau belum bisa ya nanti nggak akan bisa muncul gitu ya. Terus dilakukan update profile, jangan lupa. Jadi semuanya itu perizinan berusaha ini harus benar-benar dari satu badan usaha sampai bisa memenuhi itu ada eh, ada persyaratannya gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke DJ Bapak Ibu. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.